Selanjutnya kami mengumpulkan alat bukti ya, termasuk juga rekaman CCTV ya, dan selanjutnya kami menemukan informasi di media sosial bahwa ada yang menjual handphone milik korban. Nah, dari media sosial ini ya, saya sebutkan aja Facebook, kita langsung mengetahui bahwa handphone milik korban sudah berada di tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nika Rahman, wartawan Tribun Cirebon. Setelah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kita telusuri Saya sedang berada di terkait Mapores media Indramayu, sosial di ini, mana akhirnya diketahui bahwa polisi berhasil penjual mengungkap handphone pelaku milik korban pembunuhan sadis terhadap beratas agen nama perbankan inisial atau agen BRI D dan juga R. di Kabupaten Indramayu. Dan selanjutnya Sebelumnya viral ya. kita lakukan penangkapan Pelaku terhadap karena mencoba saudara D terpaksa dan oleh juga petugas yang saudara tindakan tegas R. tersebut. Selain pelaku, Dan menurut keterangannya bahwa pelaku yang merupakan handphone seorang milik penadah, korban tapi sudah juga diikat diringkus di tempat oleh polisi. Sebesar Rp1.020.000. Berawal dari situ, selanjutnya kita mengumpulkan alat bukti lain, ya, rekaman CCTV yang menampakkan bahwa ada si tersangka, ya. Ini. Karena kita dari sini kita bisa mengidentifikasi, ternyata D dan R ini juga menerima handphone awalnya dari saudara berinisial W. Dan selanjutnya kita mengidentifikasi sosok pria ini, si tersangka ini, si AS ini. Ya. Akhirnya kita ketahui bahwa sosok pria ini adalah saudara AS yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah korban. Dan selanjutnya pada hari Minggu pada pukul 03.00 tim respons kami berhasil, ya, tim respons dan juga bergabung juga dengan tim respons dari Direktorat Reskrim Polda Jabar, kita gabungan timnya berhasil menangkap tersangka di kos-kosan di wilayah Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dan selanjutnya kita lakukan interogasi, kita lakukan pemeriksaan kepada tersangka, dan tersangka mengakui perbuatannya dengan keterangan yang diberikan, yaitu bahwa benar tersangka kurang lebih pada pukul 8.30 pada hari Senin ke rumah korban bermaksud untuk membeli rokok, dan pada saat itu terjadi percakapan antara korban dengan tersangka, di mana tersangka menyampaikan bahwa saya mau pinjam uang di mana. Nah, korban menyampaikan bahwa kalau mau pinjam uang silakan ke BNI Baik. Dan selanjutnya setelah itu tersangka menyampaikan bahwa saya sudah banyak utang di BNI. Dan pada saat itu korban berbalik badan. Menurut keterangan dari tersangka, secara spontanitas tersangka mengambil kain yang berada di dekat tersangka, dan selanjutnya berusaha untuk mencekik dari si korban. Nah, tujuannya adalah mencekik lehernya, namun yang terikat adalah mulutnya pada saat itu. Dan pada saat itu juga korban sempat melakukan perlawanan. Akhirnya korban didorong ke bawah ke lantai dan kepalanya dibenturkan oleh tersangka pada kondisi karena korban juga masih berusaha posisinya korban itu berada tengkurap, ya, berbalik badan, namun terus dibenturkan kepalanya oleh si tersangka, sehingga akhirnya korban sudah tidak lagi bernyawa. Setelah mengeksekusi dari si korban, selanjutnya tersangka mengambil plastik. Plastik tersebut digunakan di kedua tangannya. Ya. Selanjutnya menutup rolling door, mengambil uang milik korban senilai Rp12.800.000, mengambil handphone korban, dan juga
merusak DVR. DVR ini adalah alat untuk rekaman CCTV. Nah, ini dirusak, dibawa, diambil sama dia. Dan selanjutnya tersangka keluar dari rumah korban dalam posisi berada keluar dari pintu belakang. Dan tersangka sebelumnya juga menutup pintu rolling door rumah korban. Selanjutnya tersangka menuju ke rumahnya, mandi, berganti pakaian, dan mengambil sebuah tas ransel hitam. Ya. Ini tas ransel hitam berada di gudang milik tersangka, diambil di rumahnya. Diambil barang-barang tadi sudah tersebut, dimasukkan ke dalam tas, dan selanjutnya tersangka bertemu dengan istrinya dan menyampaikan bahwa tersangka akan pergi ke Subang. Dan selanjutnya tersangka menggunakan ojek sampai ke Jalan Pantura, dan selanjutnya berangkat menggunakan bus menuju ke daerah Kendau dan baru menuju ke kos-kosannya. Sampai di kos-kosannya baru tersangka menjual handphone milik korban kepada saudara W, sehingga akhirnya berpindah tangan sampai dengan ke saudara B dan juga saudara R, dan juga akhirnya keterlibatan saudara D dan R dalam kasus penadah hina. Dan selanjutnya tersangka pergi ke daerah Tuparef untuk membuang barang bukti, barang-barang yang diambil pada saat kejadian, seperti DVR, termasuk juga kain yang digunakan untuk mengeksekusi dari si korban, dan juga baju milik tersangka. Jadi tersangka berusaha untuk menghilangkan barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan eksekusi. Dan selanjutnya dia kembali ke kos-kosan tersangka sampai dengan akhirnya tersangka ditangkap oleh personil gabungan dari unit Resmob Satreskrim Polres Indramayu dan juga Resmob dari Direktorat Reskrim Polda Jawa Barat. Dan ketika pada saat ditangkap, tersangka berusaha untuk melarikan diri, berusaha untuk melawan petugas, mengancam jiwa petugas, dan selanjutnya kepada tersangka kita berikan tindakan tegas dan terukur. Dari hasil interogasi kepada tersangka, motif dari tersangka melakukan pembunuhan dikarenakan ingin menguasai barang milik korban, karena tersangka, menurut keterangan tersangka, tidak memiliki pekerjaan dan juga terlilit hutang, sehingga akhirnya melakukan aksi itu. Kepada tersangka AS akan kami kenakan pasal 339, 338 dan juga 365 dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan juga kepada para penadah handphone dari milik korban, ya, saudara W, saudara D, saudara R, kita akan kenakan pasal 480 KUHP junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.